Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman mencoba ChatGPT. Apa sih itu ChatGPT? Jadi ini adalah mesin AI atau Artificial Intelligence yang interaksinya dengan kita itu seperti chat. Jadi kita bisa berinteraksi dengan mesin ChatGPT ini seperti ngobrol dengan teman kita, tetapi yang menjawab itu adalah mesin AI. Dan ini hebatnya adalah kita bisa tanya banyak hal. Jadi ini adalah beberapa contoh pertanyaan ya yang teman-teman bisa coba ya. Contohnya dan ini kemampuannya seperti apa ini ya. Jadi dia bisa mengingat apa yang kita katakan dengan dia sebelumnya dalam percakapannya, dan bisa juga nanti mengkoreksi ya kalau ada jawaban yang tidak tepat gitu ya. Dan ini nanti terlatih untuk menolak ya request yang tidak sesuai atau tidak pantas ya. Dan ini ada beberapa limitasinya. Mungkin kadang-kadang membuat informasi yang tidak benar. Karena ini sebenarnya mesin ini belajar dari banyak banyak orang ya, dari interaksinya dengan banyak orang, dan juga dia belajar dari internet ya. Banyak hal sih. Jadi memang mesinnya ini belajar sendiri dan dia akan menjawab berdasarkan pengalaman dia belajar ya. Nah, ini ada beberapa limitasinya. Ini termasuk kadang-kadang bisa apa namanya membuat instruksi yang apa namanya bisa merusak ya, atau isinya bias gitu ya. Nah, ini dia. Dan dia pengetahuannya itu tuh terbatas sampai tahun 2021. Jadi dia datanya itu sebelum 2021 ya. Event-eventnya sih. Jadi mungkin ada kejadian yang setelah 2021 tuh dia belum pelajari karena dia database-nya itu masih sebelum tahun 2021 ya. Teman-teman kalau ingin mencoba ChatGPT ini bisa mengakses ke website chat.openai.com. Nanti tampilan awalnya seperti ini ya setelah login dengan akun Google teman-teman. Nah, saya ingin mengajak teman-teman mencoba ChatGPT ini untuk membuat suatu program yang sederhana aja sih ya, karena saya kan pakai versi yang gratisan. Kayaknya sih versi gratisan itu terbatas, requestnya juga dibatasi, dan hasilnya juga nggak bisa panjang-panjang banget ya. Tetapi kemarin saya sudah mencoba meminta ChatGPT ini untuk membuat resep herbal. Jadi saya kemarin minta untuk membuat resep herbal untuk kolesterol dan darah tinggi. Ternyata bisa, dia bisa membuatkan beberapa alternatif resepnya. Nah, sekarang saya akan minta ChatGPT ini untuk membuat kode ya. Kebetulan kan saya programmer kan, jadi kita minta buatkan kode JavaScript aja lah ya, yang gampang untuk mendengarkan mikrofon dan menampilkan grafik audionya. Bisa nggak dia? Nah, mari kita lihat jawabannya. Eh, dia masih, nah ini dia sudah mulai menjawab. Jadi ini seperti ada seseorang di sana yang mengetikkan jawaban ke kita ya. Padahal ini sebenarnya adalah mesin ya, mesin AI. Nah, tuh sudah dibuatkan. Ada keterangannya lagi ya, ada informasinya untuk mendengarkan mikrofon dan menampilkan grafik audio menggunakan JavaScript. Anda dapat menggunakan Web Audio API. Wah, dia sudah ketikkan nih. Ini jangan-jangan ada programmer di sana yang ngetikkan ya. Enggak sih, ini betul-betul mesin ya. Jadi mesin AI-nya, Artificial Intelligence-nya itu sudah mempelajari banyak hal, termasuk code. Jadi dia ambil dari best practice-nya dan kaidah-kaidahnya ya. Jadi contohnya kalau kita membuat aplikasi JavaScript ya, program JavaScript, dia harus membaca mikrofon, maka dia harus meminta izin dulu ke usernya apakah dia boleh mendengarkan JavaScript enggak. Ya. Jadi dia meminta izin dulu ya, dia sudah tahu caranya ini, kaidah-kaidahnya ya. Ya, jadi tidak hanya sekedar membuat code-nya, tetapi dia mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, ini dia. Oke,
render frame dan sebagainya dia sudah bikinkan di sini. Oke. Ini kayaknya dia diambil dari code seseorang ya, mungkin dia pelajari dengan kasus yang sama. Ini soalnya ada komentar, ya ini komentar ini tentu bukan dibuat oleh mesin AI ini ya, karena ChatGPT ini kan ngobrolnya dengan kita pakai bahasa Indonesia, tetapi ini ada komentar di code di sini yang bahasanya entah dari mana ini, ya. Ini kan JavaScript aja ya, dia kaidahnya untuk membacanya. Tetapi saya coba mintakan dia atau buatkan kode lengkapnya. Oke, pakai tanda seru ya. Jadi kan ini kalimat perintah ya, jadi harus tanda seru. Nah, dia sudah buatkan termasuk HTML-nya, teman-teman. Sebentar. Ada window onload. Oh ya, sedikit berbeda ya. Oke. Tapi di sini sama nih. Nah, ini pakai FFT nih. Fast Fourier Transform. FFT. Ya, dulu kalau di kuliah pasti sempat mempelajari ya. Karena itu menganalisa frekuensi audio ya, sehingga bisa digambarkan. Nah, ini sepertinya kodenya berbeda ya, teman-teman ya. Karena yang di atas ini kan tidak menampilkan FFT, tidak menggunakan FFT, tapi sama sih render frame juga. Berarti ini memang didetailkan di sini. Nah, ini dia kodenya lengkapnya sudah dibuatkan oleh ChatGPT. Nah, ini kode di atas akan menampilkan sebuah kanvas di halaman web Anda dan minta izin, kemudian menampilkan grafiknya ya, menggunakan analyzer node. Nah, wah mantap ya teman-teman ya. Kita copy aja ya, copy code. Nah, sekarang coba kita paste di sini. Nah, kita simpan desktop aja lah ya. Taruh di desktop. Mic HTML. Oke. Nah, ini dia. Ini ada di sini, di pojok sini. Mari kita jalankan ya, teman-teman. Nah, ini sudah minta izin untuk mengakses mic. Wow. Wow. Lihat teman-teman. Keren ya. Wow. Audio kita. Nah, kalau kita belajar FFT atau Fast Fourier Transform, teman-teman tentu paham bahwa yang grafik yang di sebelah kiri ini adalah frekuensi rendah alias ngebas. Jadi suara saya akan ngebas ya. Jadi akan banyak bergerombol grafiknya di sebelah kiri. Sedangkan tinggi rendahnya ini adalah amplitudonya. Jadi keras lemahnya dari suara saya gitu ya. Jadi suara saya ini nggak keras sih, jadi cuma segini aja ya seperempat ya. Sepertiga lah. Sedangkan distribusi garisnya ini kalau sebelah kiri ini adalah suara bass lebih rendah ya, frekuensi rendah. Kalau sebelah kanan itu frekuensi tingginya. Jadi saya suaranya ngebas ya teman-teman ya. Ini dan tidak terlalu keras. Coba kalau saya ngomongnya dekat mic, tentu dia seharusnya grafiknya akan lebih tinggi. Halo. Ya, oke. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Ternyata ChatGPT ini berhasil menyelesaikan tugas. Ya, memang ini memang sederhana sih, nggak terlalu kompleks ya. Tetapi ini membuka kesempatan bagi programmer seperti saya untuk minta dibuatin programnya dengan ChatGPT ya teman-teman ya. Sebenarnya ini saya nyoba meminta dia kode JavaScript itu hanya sekedar contoh yang simple aja. Saya bisa verifikasi dan membuat video ini nggak terlalu panjang ya. Tetapi sebenarnya dia bisa membuat pakai bahasa apapun ya. Mau pakai PHP, mau pakai Java, JavaScript, dan Python juga bisa gitu ya. Dan ini keren sekali sih. Coba kita minta dia untuk
menampilkan grafiknya secara full screen. Tampilkan grafiknya secara full screen. Coba. Bisa nggak dia jawab? Anda dapat menambahkan beberapa baris kode untuk mengatur ukuran kanvas sesuai ukuran layar dan menambahkan tombol untuk mengaktifkan mode full screen. Mantap. Mantap, sudah lengkap juga ini. Ya, coba menambahkan tombol untuk full screen. Request full screen. Canvas request full screen. Oh, dia pakai WebKit request full screen. Alternatifnya kalau Mozilla, jadi dia lihat kompatibilitinya ya. Kalau WebKit itu berarti kalau Mac OS atau iOS, kalau Moz itu Mozilla, kalau MS itu berarti browsernya Microsoft ya, Edge ya. Berarti dia sudah mendeteksi. Dia betul-betul mengikuti kaidah ya, kaidah dan kompatibilitas antar browser juga. Karena kalau JavaScript itu kan targetnya itu kan bisa dijalankan di berbagai browser dan berbagai OS, dan ternyata ini sudah bisa mendeteksi bahwa ada kaidah-kaidah seperti itu, dan dia sudah memasukkan kompatibilitas ke beberapa browsernya. Hebat juga ya teman-teman ya. Nah ini dia. Aduh sayang berhenti di sini ya teman-teman ya. Ayo lanjutkan ngetiknya. Ayo. Ini masih belum selesai nih. Semoga aja tidak time out ya. Karena ini code-nya termasuk panjang juga ini. Ayo teruskan perjuanganmu, ChatGPT. Kalau dia time out, biasanya ada tombol di sini untuk apa namanya, mengulang responnya. Ya, ini terhenti ya. Mari kita tunggu dulu teman-teman. Kalau ini terlalu lama, nanti saya potong videonya dulu ya. Ayo, semoga tidak time out. Sekalian kita melihat hasilnya. Keren ya. Seperti inilah hasilnya. Kita bermain dengan audio dan menampilkan grafiknya. Ini saya diam tapi ada beberapa noise yang tertangkap dari mic ya. Ini dia, ada beberapa noise. Karena di sini ada suara AC, ada suara fan dari PC. Tuh. Ayo hasilnya kok belum selesai ini. Coba kita ulang requestnya kali ya. Tampilkan grafiknya secara full screen. Jadi ini tadi memang betul-betul terputus berarti ya. Semoga aja kali ini dapat berhasil dengan baik ya.
Kalau dia terputusnya di sini di bagian body, kalau di sini bodinya sebenarnya cuma begini aja sih. Berarti sebenarnya dia tinggal sedikit lagi aja sih sebenarnya. Jadi nanti kalau terputus ya terpaksa kita secara manual copy paste sebagian code-nya aja. Nah, ini keputus lagi ya. Terputus lagi. Nggak apa-apa. Kita copy sebagian aja. Tapi ini button ID-nya. Coba ya. Ini buttonnya. Window add event listener. Resize. Buttonnya di atas ini. Ini. Berarti ID-nya ini. Kita copy aja ya. Oke, kita copy aja ID-nya. Kita tambahkan di sini. Ya, begitu aja. Oke, kita save. Nah, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Halo? Wow, full screen. Enggak juga sih. Nah, ini tombolnya. Oh iya, tombolnya belum kita kasih judul ya, teman-teman ya. Jadi kita kasih judul aja lah. Kita tambahkan full screen. Ya, oke, kita refresh. Oke, full screen. Wah, wow. Ternyata bisa full screen beneran, teman-teman. Wow. Ini ada noise-nya di sebelah kiri ya. Noise-nya ini kayaknya dari AC atau dari fan-nya PC ini. Tetapi jauh ini keren juga ya teman-teman ya. Berarti dia sudah bisa mendengarkan suara saya. Kalau keluar dari full screen seharusnya kita tekan tombol escape ya. Coba kita tekan tombol escape. Oh iya bisa. Ya, full screen lagi. Nah, ya kurang lebih begitu teman-teman. Ternyata ChatGPT ini berhasil menyelesaikan tugas. Ya ini tugas sederhana aja sih. Membuat code yang tidak terlalu kompleks di JavaScript. Tapi teman-teman juga nanti kalau ingin mencoba dengan bahasa yang lain boleh juga ya. Bisa Python, bisa PHP, bisa Java. Cuma nggak tahu ya apakah dia bisa juga membuat code dengan bahasa yang kompleks seperti Flutter, seperti Android Studio dan sebagainya. Kan kayak kalau Flutter, Android Studio atau iOS yang menggunakan Swift ya, Xcode itu kan fragmentasi code-nya itu dan library-nya itu cukup kompleks ya. Tapi itu nanti bisa aja kita coba ya untuk sesi berikutnya kali ya uji coba dengan ChatGPT. Tetapi tes pertama ini berhasil dengan baik. Tepuk tangan untuk ChatGPT. Yeay. Oke, sementara itu dulu teman-teman kegirangan kita. Ini sudah jam 23.45 ya, udah malam sekali. Waktunya istirahat teman-teman bagi saya sih. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir video ini. Dan teman-teman silahkan mencoba juga untuk kebutuhan teman-teman sendiri ya. Ini memang sebenarnya ada versi berbayarnya kalau nggak salah ya. Dan tentu kalau versi berbayar tentu bisa lebih panjang hasilnya dan lebih kompleks ya. Tetapi untuk testing-testing code bagi programmer seperti misalnya kita membutuhkan sesuatu gitu ya, mungkin kita cukup lah, nggak terlalu panjang bisa. Contohnya seperti ini kode ini, tetapi memang tadi ada kendala ketika dia tidak menuntaskan code-nya ya, tapi ya nggak tahu apakah dia memang masih karena masih beta ya atau mungkin saya bukan menggunakan versi yang berbayar gitu ya. Sementara itu dulu teman-teman. Selamat malam, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like kalau teman-teman suka dengan
video ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye.